Di tengah kehebohan kabar keretakan rumah tangga Rizky 2R dan Nadia yang belum seumur jagung, sikap kembaran Ridho 2R ini penuh tanda tanya. Selain menutup rapat kabar permasalahan rumah tangganya dengan Nadia, ia mengaku suatu waktu akan bicara blak-blakan terkait rumah tangganya. Apa makna di balik pernyataan Rizky tersebut? Benarkah ia tengah menyiapkan sesuatu yang menentukan terkait rumah tangganya? Dan apa pula yang hendak dibicarakan Nadia pada suatu saat nanti terkait rumah tangganya? Seperti apa makna di balik sikap terkejut ayah angkat Nadia saat mendengar berita keretakan rumah tangga putrinya? Benarkah sampai ibu angkat Nadia jatuh sakit mendengar kabar tersebut? Benarkah pula gonjang-ganjing kabar keretakan rumah tangganya dengan Rizky 2R selama ini membuat konsentrasi Nadia menyelesaikan kuliahnya sempat terganggu? Benarkah Nadia sampai mendapat pendampingan intensif, baik secara psikologis maupun spiritual dari pihak kampus? Seperti apa pengakuan dosen Nadia bahwa ia akan lulus bulan ini dan diwisuda bulan Oktober? Mengapa kabar bahagia tersebut tidak sampai ke telinga Rizky 2R? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar keretakan rumah tangga Rizky 2R dan Nadia saat usianya belum seumur jagung semakin kencang pasca pasangan ini tinggal terpisah. Sikap Rizky 2R sejak awal pun berusaha menutup rapat kabar tersebut, tetapi belakangan sikap Rizky tampak penuh tanda tanya. Jika awalnya ia ramah menjawab pertanyaan awak media, belakangan ini Rizky lebih banyak menutup mulut dan jawab sekedarnya seakan merahasiakan sesuatu. Bahkan Rizky yang sebelumnya berjanji untuk bolak-balik Jakarta-Bandung untuk menjenguk Nadia, justru hingga saat ini tidak terrealisasi. Malahan Rizky bisa meluncur ke Pangandaran untuk menuntaskan hobinya bermotor trail bersama kembaran dan geng motornya. Aman aja sih sebenarnya. Bukan di Bandung, Pangandaran saya. Oh nggak ketemu berarti? Kenapa komunikasi nggak sama Nadia? Alhamdulillah masih. Belum ini. Jadi semenjak dia pindah ke Jakarta waktu itu setelah nikah, Eki belum pernah ke rumah. Kalau Nadia pernah sekali menunggu Umi ke sini. Jangankan menjenguk Nadia di Bandung, malahan kabarnya Rizky tidak pernah menanyakan kabar sang istri, bahkan berhenti mengikuti akun sosmed Instagram Nadia. Sikap Rizky tersebut sontak membuat kabar keretakan rumah tangganya dengan Nadia semakin kencang. Tapi menanggapi semua itu, Rizky tetap tutup mulut. Ditemui kemarin, dengan singkat Rizky berjanji akan ada waktunya ia melakukan sesuatu. Entah apa maksud dibalik pernyataannya tersebut. Apakah hendak membuat klarifikasi terkait kabar rumah tangganya dengan Nadia atau justru akan menggugat cerai Nadia? Kebetulan, pada kesempatan yang sama, Nadia melalui dosennya berjanji akan bicara terkait kabar prahara rumah tangganya dengan Rizky yang makin heboh belakangan ini. Enggak sih, ntar ada waktunya. Doain aja yang terbaik ya. Udah. Ya, kemarin mas saya bertemu beliau masih alhamdulillah ibu saya sehat, tolong minta bantu doanya, dan juga beliau bilang tolong sementara ini tidak dikejar oleh pers ya, karena akan tugas akhir. Pada saatnya nanti beliau akan berbicara dan akan menulis sedikit penanya tentang puisi beliau. Umum ya, maksudnya bukan
permasalahan privasi atau apapun yang bisa menginspirasi banyak orang. Dengan adanya masalah ini, walaupun mungkin pasti ada pressure ya atau tekanan, tapi masih bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Selain menunjukkan sikap penuh teka-teki dengan berjanji akan melakukan sesuatu pada waktunya, Rizky 2R jangankan menjenguk Nadia di Bandung. Belum lama ini ia malah menghapus foto-foto pernikahannya dengan Nadia dari halaman sosmednya. Benarkah bersamaan dengan sikapnya itu, sang istri Nadia positif mengandung buah cintanya dengan Rizky? Kenapa sih? Enggak apa-apa sih, itu kan juga privasi dan hak juga sendiri ya. Ki kemarin udah ngandung Nadia kelihatan nggak Pak itu? Kelihatan agak gemukan gitu nggak Pak? Belum sih, belum ini ya. Saya belum ini, pokoknya komunikasi kemarin ingin kuliah aja dulu itu dan belum cerita tentang keluarganya, belum ini, jadi ingin konsentrasi kuliah aja dulu. Saat Rizky 2R bersikap penuh tanda tanya menutup rapat soal prahara rumah tangganya dengan Nadia, apa makna dibalik sikap terkejut ayah angkat Nadia yang mendengar kabar keretakan rumah tangga putrinya itu? Benarkah kehebohan kabar keretakan rumah tangga Nadia membuat ibu angkatnya sampai jatuh sakit? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan Intens Investigasi tayang Senin sampai Jumat 2 kali sehari, yang tayang siang dan malam. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya Intens Investigasi. Sikap Rizky 2R yang penuh tanda tanya dan tak tahu soal kabar terkait Nadia pasca ia menghapus foto pernikahan mereka dari sosial medianya membuat netizen menduga bahwa prahara rumah tangga pasangan ini semakin meruncing. Bahkan semakin gencarnya isu keretakan rumah tangga Rizky dan Nadia pun sempat membuat ayah angkat Nadia mengaku terkejut. Tetapi apa yang didengarnya dari sosial media maupun media tidak membuatnya percaya bahwa kenyataan yang dialami Rizky dan Nadia tidak seperti itu. Sebab sejauh ini, ayah angkat Nadia mengaku belum diceritakan oleh Nadia ataupun Rizky terkait hal tersebut. Apalagi, isi keretakan rumah tangga mereka menurutnya belum ada bukti apapun secara tertulis atau dari pengadilan agama. Kalau alam saya itu belum ini, belum tahu dari yang bersangkutan. Aikinnya juga nggak ada komunikasi ke saya, Nadia juga nggak ada. Intinya mah Nadia pernah bilang ke saya melaksanakan amanat bapak karena dulu bapak amanat menyelesaikan kuliah itu. Ya betul, perasaan hati seperti itu, tapi saya kan belum dari yang ini yang orangnya gitu ya. Nadianya Boikinya bilang ke saya ini kan belum ya, nggak ada ini sih, anaknya nggak. Kalau ini kelihatan kan ada beban atau gimana ya, ini aja di depan saya seperti itu. Karena dari yang bersangkutannya belum bilang ke saya, dari Ikinya, dari Nadianya gitu kalau masalah itu. Meski ayah angkat Nadia sempat terkejut dengan gonjang-ganjing kabar keretakan rumah tangga putri angkatnya, namun ia mengaku tidak melihat kekalutan pada wajah Nadia seperti orang lain yang rumah tangganya tengah bermasalah. Hal itu ia saksikan saat Nadia menjenguk ibu angkatnya yang tengah menderita sakit. Malahan, Nadia meminta doa dari orang tua angkatnya agar bisa menyelesaikan kuliah kebidanan sebagaimana yang diamanatkan ayah angkatnya untuk ia selesaikan dengan sebaik mungkin. Belum ini. Ini Umi sakit, Nadia udah sempat nengok? Pernah sekali. Oh, sekali udah sempat nengok. Tapi setelah itu sudah ini lagi, udahlah Nat, jangan ini, jangan pikirkan Umi, udah ini doain dari jauh, terus Nadia masa konsentrasi kuliah aja gitu. Intinya apa, doain ya, saya lagi ini
melaksanakan amanat Bapak untuk menyelesaikan kuliah. Ya, saya bantu. Enggak sih dia mah, orangnya kan dulu juga nggak ini, nggak dinikmati gitu ya, nggak ada beban gitu ya. Ramatnya ya, seperti air mengalir aja, kita ikuti aja. Apa yang terlihat oleh ayah angkat Nadia pada putrinya berbanding terbalik dengan apa yang terlihat pada Rizky 2R di Jakarta kemarin. Benarkah Rizky sampai tidak tahu kalau Nadia akan lulus pada bulan September ini dan diwisuda bulan Oktober mendatang? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan Intens Investigasi. Tayang Senin sampai Jumat 2 kali sehari, yang tayang siang dan malam. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya Intens Investigasi. Di tengah hebohnya kabar rumah tangga Rizky 2R dan Nadia yang sedang dilanda prahara hebat, muncul kabar gembira dari Nadia. Menurut pengakuan Humas Tikes Bandung, tempat Nadia kuliah, istri Rizky 2R tersebut akan lulus kuliah diploma kebidanannya di Bandung pada bulan September ini, dan jika berhasil dalam ujian, Nadia akan menjalani wisuda pada bulan Oktober 2020. Tapi sayangnya, kabar gembira tersebut rupanya tidak sampai ke telinga Rizky. Lantas, apa gerangan yang membuat Rizky justru tidak mengetahui kabar bahagia tersebut? Rizky kurang paham juga sih, karena memang kan kita ada meeting lagi bang. Lagi itu kan ya. Ya dah. Rizky nggak baca sih, nggak update juga tentang Instagram. Alhamdulillah Nadia dalam keadaan sehat. Kebetulan memang beliau terdaftar sebagai mahasiswa kebidanan untuk diploma, dan insya Allah di tahun ini beliau akan lulus. Kebetulan kemarin saya bertemu beliau dan beliau sempat telepon pengen ketemuan. Saya bertemu masih dalam konteks saya sebagai humas di institusi, dan beliau berbincang tentang masalah seputar akademik beliau yang akan diselesaikan, dan insya Allah nanti di bulan September akan lulus. Prosesnya alhamdulillah lancar, sempat kemarin terpending sedikit dikarenakan kesibukan beliau, dan luar biasa ya. Jadi insya Allah nanti hari Selasa mungkin akan sidang akhir LTA, laporan tugas akhir, diadakan secara online. Setelah itu nanti akhir September mungkin akan diadakan uji kompetensi, dan nanti insya Allah di September apa mungkin Oktober ya akan dilakukan wisuda. Selain kabar bahagia Nadia akan lulus, muncul kabar pula bahwa kesibukan Nadia menyelesaikan tugas akhirnya sebagai mahasiswa diploma 3 kebidanan sedikit terganggu oleh kabar persoalan rumah tangganya dengan Rizky. Karena itulah pihak kampus memberikan perhatian ekstra kepada Nadia dalam melakukan pendampingan psikologis dan kegiatan kerohanian agar Nadia bisa tetap tegar berdiri di tengah gempuran kabar persoalan rumah tangganya dengan Rizky saat ini. Mungkin kabar persoalan rumah tangganya dengan Rizky adalah salah satu ujian bagi Nadia agar ia lulus dan bisa naik level sebagai istri selebritis dan bisa melenggang kangkung tanpa canggung di karpet merah dunia hiburan tanah air. Raymond dan juga masalah yang di blow up di media. Kami di sini hanya sekedar pendekatan ke beliau dari segi akademik dan psikologi, dan memang kemarin saya sempat berbincang beliau, mohon untuk waktunya beliau pengen istirahat dulu, fokus ke dalam studinya. Dan alhamdulillah kebetulan di Tikes ini ada program asuhan keperawatan spiritual muslim. Nanti kami akan mengajarkan bagaimana penguatan coping individu secara religi dan juga permasalahan masalah secara pendekatan psikologi. Kebetulan ya mungkin Nadia masih dalam umur 20 tahun, itu perlu penguatan yang intens. Alhamdulillah bisa diaplikasikan asuhan keperawatan kami dan juga pendekatan oleh pembimbing akademik dari pihak kami. Kemarin saya bertemu beliau senyum, tapi walaupun senyum menyemas juta makna ya, tidak dipungkiri betul.
masih ada masalah seperti itu. Tetapi di depan saya beliau berusaha untuk tetap semangat. Makanya oleh karena itu kami dari pihak akademik masih melakukan pendampingan ke beliau karena beliau masih terdaftar di kampus kami sampai dengan nanti wisuda, sehingga apapun yang terjadi selama masa bimbingan tetap kami dampingi secara intens, pendekatan secara LG psikologinya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat yang tayang 2 kali sehari, yaitu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.